bagaimana sih caranya kita memilih kosmetik yang aman? Dari BPOM sendiri itu sudah mengeluarkan guidance sebetulnya, udah sejak lama banget ini dikeluarkan. Karena memang BPOM juga melihat kebutuhan akan skincare dan kosmetik yang aman ini meningkat kan. Jadi mereka kasih guidance-nya. Nomor 1 adalah pastikan kemasannya harus dalam kondisi yang baik, gitu kan. Kemudian baca informasi produk yang ada pada kemasan si produk kosmetik atau skincare tersebut. Kemudian pilih kosmetik yang aman, yang ada nomor BPOM-nya. Ini penting banget teman-teman. Jadi semua produk kosmetik maupun skincare yang beredar secara legal di Indonesia itu harus terregistrasi BPOM. Yang boleh dijual secara bebas ya, harus terregistrasi BPOM. Jadi harus ada izin edar dari BPOM. Kemudian jangan gunakan kosmetik-kosmetik yang memang sudah lewat dari tanggal kadaluarsa, karena itu juga akan berpengaruh pada efek yang akan ditimbulkan oleh kosmetik tersebut, gitu ya. Oke. Nah, kemasan itu perlu untuk dicermati juga. Jadi dalam kemasan kosmetik yang aman, selain tadi harus ada nomor izin edarnya, itu harus dilengkapi dengan komponen-komponen yang lain, ya. Ada segelnya, kemudian ada komposisi bahannya, ingredients-nya, kayak gitu. Itu juga harus tercantum di situ. Jadi nggak boleh misalnya produk yang dijual bebas itu cuman kosongan gitu. Jadi kayak botol kosong yang mungkin cuma ditulisin siang, malam, pagi kayak gitu-gitu, itu nggak boleh. Jadi semua harus ada komplit di situ. Oke. Nah, labelnya itu harus ada nama produknya, harus ada kode produksinya, tempat produksinya di mana, diproduksi oleh PT apa, kemudian juga dicantumkan nomor BPOM-nya. Jadi nomor BPOM harus ada dalam kemasan produk tersebut. Jadi nggak ada ceritanya misalnya dia dijual bebas, tapi ketika kita tanya nomor BPOM-nya mana gitu, katanya oh ini sedang dalam proses ya gitu. Itu nggak boleh gitu. Kalau lagi dalam proses ya seharusnya tidak boleh diedarkan dulu gitu kan. Aturannya kan begitu gitu. Jadi nomor BPOM pastikan harus tercatat di situ. Kemudian kalau kita kira-kira kok ragu gitu ya, ini nomor BPOM-nya benar apa enggak, cek ke web BPOM. Jadi BPOM punya bisa aplikasi atau dari web gitu untuk kita mengecek keamanan atau kebenaran dari si nomor BPOM itu, karena tidak memungkiri bahwa di kondisi yang sekarang ini nomor BPOM juga ada yang dipalsukan gitu. Jadi kita harus cek, kalau misalnya nggak yakin ya, cek dulu ke web atau ke aplikasi, bener nggak nomor yang tercantum ini sesuai sama yang tercatat di BPOM. Jadi satu produk tertentu ya, satu produk itu satu nomor BPOM. Jadi bukan satu nomor untuk satu merek dengan berbagai produk, itu enggak. Jadi satu nomor itu untuk satu merek. Jadi nomornya harus match sama yang tercatat di web atau aplikasi BPOM itu, gitu. Oke. Nah, ini contoh bahwa produk yang sesuai sama guidance-nya BPOM yang dia dijual bebas gitu ya, sudah sesuai sama syarat-syaratnya, itu lengkap di situ. Ada nama produknya, kemudian diproduksi di mana, tanggal kadaluarsa, tanggal diproduksi di pabrik mana, kayak gitu-gitu. Komposisinya seperti apa, cara pakainya dan lain-lain itu harus ada di situ, karena itu memang aturannya seperti itu. Ya, ini untuk produk-produk yang dijual bebas. Ya, jadi nomor 1, gimana cara memilih produk yang aman ya untuk kita para generasi milenial. Nomor 1 adalah harus ada nomor BPOM-nya. Cek dulu, itu tidak bisa ditawar. Untuk produk-produk yang dijual bebas, sekali lagi itu harus ada nomor BPOM-nya. Jadi si benda itu, produk itu harus terregistrasi di BPOM dulu. Kemudian yang kedua, jangan mudah tergiur dengan testimoni-testimoni atau iklan-iklan yang terdengar spektakuler gitu. Kayak contohnya yang paling sering itu memutihkan ya, produk-produk whitening ini kan booming banget karena demand-nya sangat banyak. Kadang-kadang mereka mengiklankan dengan kata-kata yang sebenarnya nggak masuk akal gitu. Ya, kayak memutihkan secara instan 3 hari, 4 hari dijamin putih, itu nggak ada tuh dalam dunia kesehatan kulit seperti itu nggak ada gitu. Kemudian pakai logika. Ya, kalau misalnya kita udah lihat kok ininya nggak ada nomor BPOM-nya gitu ya, produknya nggak ada nomor BPOM-nya, terus tapi iklannya kok gembar-gembor banget gitu,
cepet kinclong, cepet ini, cepet itu, cepet putih kayak gitu. Pakai nalar, karena semua itu nggak akan bisa terjadi. Yang namanya putih permanen itu nggak bisa. Warna kulit itu genetik. Jadi kalau kita yang tinggal atau kita yang ras Asia ya, terutama yang Indonesia, secara genetik emang kulit kita ya beginilah adanya gitu, sawo matang. Nggak akan mungkin bisa kita ubah genetik itu dengan apapun. Saat ini ya, nggak tahu nanti kalau misalnya mungkin beberapa tahun lagi para ahli udah bisa menemukan gimana cara kita bisa mengubah genetika, itu mungkin lain masalah. Tapi kalau saat ini kita masih belum bisa mengubah genetik, itu masih belum bisa gitu ya.